Mungkin ada kekurang pahaman, kekurang tersebarnya informasi ini, sehingga ada salah pengertian daripada masyarakat, ya, khususnya supir-supir pick up dan pengguna angkutan pick up ini, bahwa pada dasarnya, ya bukan pada dasarnya, sudah seharusnya pemerintah itu memperhatikan kesejahteraan, memperhatikan keberlangsungan mata pencarian dari semua masyarakat, termasuk di dalamnya di sini adalah para supir pick up dan supir angkot serta para penggunanya. Kami tidak pernah, pemerintah ini tidak pernah dan tidak ada dalam pikiran pemerintah untuk menyusahkan atau menyengsarakan rakyatnya, menghambat usaha-usaha daripada rakyatnya. Justru pemerintah itu akan selalu berusaha untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat dengan tetap berpegang pada aturan-aturan yang berlaku, memperhatikan keamanan, keselamatan, dan keadilan di dalam masyarakat. Sekarang ini masalah angkutan ini ada dua pihak. Yang satu adalah angkutan pick up dan satu adalah angkutan kota. Berdasarkan surat edaran Gubernur tanggal 5 Juli, tidak ada larangan untuk masyarakat atau untuk pick up ini beroperasi mengangkat barang dan orang dari luar kota masuk ke dalam kota Kupang. Sekali lagi, tidak ada larangan. Jadi kalau ada informasi bahwa pemerintah melarang, ini informasi yang salah dan menyesatkan. Ini sangat tidak bagus karena akan menimbulkan persepsi yang keliru dan mendiskreditkan pemerintah. Jadi tidak ada larangan, tetapi memang ada pembatasan di situ. Ada pembatasan. Jadi kendaraan pick up dari luar kota, khususnya dari Oisawa, paling banyak dari Oisawa, ini tetap bisa masuk, ya, ke dalam kota membawa barang dan penumpang. Tetapi dibatasi maksimal penumpang itu 5 orang yang membawa barang. Sedangkan yang tidak membawa barang ini wajib turun di terminal Boyolali dan naik angkutan kota. Ya. Kenapa? Ini perlu ada penekanan. Karena angkutan kota mereka juga butuh penumpang. Dan mereka sudah memenuhi peraturan tentang angkutan kota. Kalau semua pick up itu membawa penumpang dari luar kota masuk sampai ke dalam kota, maka kasihan supir-supir angkutan kota ini tidak dapat penumpang. Dan itu jumlahnya banyak, lebih kurang 113, yang aktif itu 96 angkutan kota yang siap dari pagi sampai malam di situ. Hasil pengecekan saya langsung ke lapangan. Jadi angkutan kota ini siap, ya. Aturan yang tidak membawa barang harus turun di Noel Baki. Yang bawa barang ini boleh langsung menuju ke Kota Kupang, dalam hal ini ke pasar besar. Dan ini sudah dilakukan
oleh supir-supir pick up yang dari Baun, ya. Yang dari Baun itu mereka turun di Belo, ya, terminal Belo, kemudian yang punya barang itu lanjut ke pasar naik hotel. Tetapi yang tidak punya barang, ini mereka turun di terminal Belo dan lanjut pakai angkutan kota. Nah, ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, kita harapkan ini jadi pembelajaran, yang jadi contoh yang baik buat yang dari OSHA juga, supaya saudara-saudara kita yang supir angkot yang parkir di terminal Lebaki ini mendapatkan penumpang. Kalau semuanya diangkut itu tidak ada yang ganti angkutan kota, maka saudara kita yang supir angkot ini akan tidak ada penumpang. Bagaimana mereka menghidupi keluarga mereka? Nah, jadi jangan supir pickup saja mengatakan kami menghidupi keluarga kami. Ya, yang supir angkot juga menghidupi keluarga mereka. Dan kami tidak membatasi atau menekan siapapun juga. Pemerintah harus berlaku adil kepada semuanya. Tidak ada untungnya buat kami ini membatasi supir-supir pickup ini untuk masuk ke kota, itu tidak ada untungnya buat pemerintah. Ya, tidak untungnya. Tapi kita ingin berlaku adil supaya supir-supir angkot ini, supir bemo ini juga mendapatkan penumpang. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang memberikan informasi-informasi yang tidak benar, saya harapkan ini dihentikan. Ya, berikanlah informasi yang edukatif, ya, yang betul-betul benar berdasarkan situasi dan kondisi real di lapangan. Ya. Jadi semua kepentingan itu harus diakomodir oleh pemerintah. Supir pick up itu mereka bisa juga mendapatkan penghasilan. Supir angkot juga mendapatkan penghasilan. Dan yang lebih penting, kami juga memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan daripada penumpang. Waktu saya mengadakan pertemuan dengan masyarakat pick up ini di Wesau, pulangnya saya menemukan sebuah pick up mengangkut lebih kurang 15 atau 16 penumpang. Ya, 15 atau 16 penumpang menuju kota Kupang. Nah, di situ banyak penumpang yang duduk di pintu belakang. Jadi penuh di depan sampai ada yang duduk di pintu belakang. Ini sangat membahayakan keselamatan dan keamanan daripada penumpang. Ya, kalau ini kendaraan misalnya berhenti mendadak, kalau ini kendaraan misalnya dia oleng sedikit, ini bisa pada berjatuhan oleh pengendara atas mobil tersebut. Jadi peraturan ini dibuat ya juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan daripada masyarakat. Karena mobil itu yang sudah dibuat dengan standar yang sesuai dengan kapasitas kendaraan tersebut. Jadi kalau di situ barangnya penuh ditambah lagi dengan orang yang berapa banyak, maka ini akan mengancam keselamatan daripada penumpang. Ini yang dipikirkan oleh pemerintah. Jadi saya minta semua saudara, baik yang supir pick up maupun supir angkot, ini memahami akan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini surat edaran gubernur. Tidak ada niat sedikit pun untuk menyusahkan, merepotkan, menyengsarakan ya, masyarakat. Tidak ada untungnya bagi kami. Tapi kami mengakomodir semua
supir pick up, supir angkot, keselamatan masyarakat, ini semua diakomodir oleh pemerintah. Dan sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus patuh pada aturan. Kita harus patuh pada ketentuan yang berlaku, supaya kehidupan dalam masyarakat itu tertib, tentram. Nanti kalau dibiarkan pick-up ini angkut penumpang masuk ke dalam kota dan mobil angkutan kota tidak dapat penumpang, ini bisa terjadi bentrok, bisa terjadi kontak fisik antara supir pick up dan supir angkut. Nah, ini yang kita hindari, kita jaga supaya semuanya mempunyai sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan aturan. Ya. Jadi sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus patuh pada aturan. Ya. Jangan, kita kan mencari hidup, bebaskan kami untuk bisa masuk kota segala macam. Ya, itu kan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, bahkan tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri. Ya. Nah, inilah yang kami pemerintah atur supaya semuanya jadi baik, ada ketertiban, ada keteraturan dalam masyarakat, semuanya mendapatkan pendapatan yang layak, ya, serta keamanan dan keselamatan itu terjamin. Ya. Jadi ada satu media yang memberitakan bahwa kami tidak memperhatikan masyarakat, yang menyengsarakan masyarakat, nah, itu, dan katanya sudah berusaha untuk konfirmasi terhadap gubernur dan wakil gubernur, tapi tidak bisa. Ini tidak ada sampai sekarang. Tidak ada yang mau mengkonfirmasi kepada saya. Dan kalau kita kan kemarin bilang kasih waktu sampai hari Sabtu kita mengkaji, ya, sampai hari Sabtu. Nah, kan habis itu hari Minggu. Nah, sekarang ini kami umumkan hasil kajian sementara. Hasil kajian sementara, baik dari segi keadilan, baik dari segi keamanan dan keselamatan, baik dari segi regulasi, baik dari segi ekonomi. Maka regulasi berupa surat edaran gubernur tanggal 5 Juni 2024, ya, ini sudah mengatur dengan baik dan memberikan kesempatan pada seluruh masyarakat untuk bisa bekerja, berkarya, mendapatkan penghasilan yang layak bagi kehidupan keluarganya. Ya. Saya sudah menginterview sampai kepada penumpang, berapa yang harus dibayar penumpang dari Amarasi sampai ke Waisau, dari Waisau sampai ke Pasar Oeba, berapa bayar penumpang, berapa bayar barang, itu sudah saya dapati fakta-fakta di lapangan. Jadi kalau ada yang bilang, wah, penumpang bayar 10.000 dan barang tidak dipungut bayaran, nah itu tidak benar, karena fakta di lapangan penumpang bayar 20.000 dan barang juga satu karung 20.000 juga. Nah, ini fakta di lapangan yang saya dapati. Jadi saya minta pengertian semua pihak, baik supir pick up maupun supir angkot, untuk mari kita patuhi semua ketentuan yang ada, ya, mulai dari undang-undang dari pemerintah pusat, peraturan pemerintah, peraturan daerah, surat edaran gubernur, semuanya bertujuan baik untuk mengatur masyarakat agar tertib, agar keselamatan dan keamanan terjamin, dan agar semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan keadilan di dalam berusaha, di dalam mencari
kehidupan. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik pada sore hari ini. Jadi tolong beritakan yang positif. Tidak usahlah demo-demo ada ancaman, mau demo mengarahkan masa yang lebih besar. Untuk apa? Ya, pemerintah itu tidak ada niat sedikit pun untuk menyengsarakan kerusakan rakyatnya. Jadi tidak perlulah demo-demo. Mau berapa banyak demo yang dikerahkan? Saya mau tanya dulu. Ya. Dan kalau sampai terjadi lagi demo anarkis seperti kemarin, nah itu terpaksa kita akan proses sesuai dengan hukum. Ya, perusakan, penghasutan. Ya, kemarin kami masih dari banyak yang meminta saya untuk melaporkan ke polisi agar ini diproses sesuai dengan hukum. Masalah perusakan pagar, ya, masalah penghasutan, provokasi, itu semua bukti-bukti sudah ada. Tapi kami mengabaikan itu, sudahlah tidak usah diproses. Yang penting semuanya mengerti bahwa tujuan pemerintah itu baik. Tapi kalau mau datang ribut lagi, merusak lagi, ya terpaksa kita proses. Ya. Dan nanti kalau proses, ya setiap orang berbuat itu harus bertanggung jawab. Nah, biasanya kalau dalam apa namanya itu kerumunan massa, semuanya berapi-api, ya, diprovokasi, merusak, bahkan mungkin menyerang orang lain. Ya. Tapi nanti setelah itu setiap orang bertanggung jawab. Yang melakukan itulah yang akan diproses hukum. Jadi janganlah merusak tata hukum yang sudah berlaku, ya, merusak keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, ya. Dan kalau masih tidak puas, ya silakan datang bertemu lagi untuk menyampaikan aspirasinya. Tidak perlu mengarahkan massa. Ya. Pemerintah ini tidak takut menghadapi massa karena itu adalah rakyat kami sendiri. Ingat ini, massa itu adalah rakyat kami. Taruh dikatakan orang tua yang mau datang 10.000 pun kami siap untuk berdialog. Tapi apa manfaatnya, apa untungnya? Tidak ada. Justru nanti bisa terprovokasi melakukan tindakan anarkis yang akan merugikan diri sendiri. Jadi saya harap ya pengertian dari seluruh masyarakat, baik komunitas angkot, baik komunitas pick up, ya mari kita taati semua peraturan yang berlaku untuk kebaikan kita semua. Hilangkan pikiran bahwa pemerintah itu menyusahkan dan menyengsarakan. Tidak ada. Pemerintah itu bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Saya Pak. Ya. Nah, di dalam aturan itu kan mengatur 5 penumpang yang membawa barang. Ya. Kalau misalkan penumpangnya semua tidak bawa barang, bagaimana Pak Wang? Nah, kalau penumpangnya semua tidak bawa barang, makanya harus turun di Noel Baki. Di Tegal Noel Baki. Dia ganti pakai angkot. Karena aturannya itu pick up itu bukan kendaraan angkut penumpang. Ingat ini. Ya, aturannya itu pick up bukan kendaraan angkut penumpang. Itu kendaraan angkut barang. Memang desain dan pabriknya itu sudah seperti itu, dan aturannya seperti itu. Jadi kalau tidak bawa barang sama sekali, dia harus turunkan di terminal Noel Baki. Dan itu sudah dilakukan oleh pick up yang dari Baun. Mereka menurunkan penumpang yang tidak bawa barang di terminal Belo. Maka yang dari Wasal pun harusnya bisa seperti itu. Kalau bawa barang, silakan terus sampai ke Batu.
tidak ada masalah. Sebetulnya di situ saja intinya, gitu ya. Bagus. Ya. Saya Ronis dari Fox IDT. Kalau memang merujuk ke surat edaran gubernur, maka pickup yang muat penumpang itu wajib harus dimodifikasi dengan standar tertentu dan dalam di bengkel yang memiliki sertifikasi tertentu. Di aturan begitu di surat edaran. Apakah berdasarkan hasil keputusan rapat tadi merujuk pada surat edaran gubernur itu, atau apa karena supir pickup juga protes, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk edit, misalnya pengaman pegangan atau tutup dari atas dengan tangga naik turun. Apakah memang harus merujuk ke surat edaran itu atau ada keputusan baru tadi? Ya, sementara ini surat edaran itu yang ada yang harus kita penuhi. Ya. Jadi ini semua untuk keselamatan penumpang. Jadi kita semua harus bisa memahami itu dan mentaati aturan yang ada. Sedapat mungkin masalah pegangan di dalam ini kan bahaya kalau tidak ada pegangan di situ, ya kan? Dan saya minta supaya tidak ada yang duduk di pintu belakang, semua duduk di bangku yang disiapkan, ya, dan punya pegangan. Karena kalau tidak ini bisa membahayakan nyawa daripada penumpang. Begitu, ya. Ya. Saya Petri dari Ekora NTT. Ya, benar. Ekora NTT. Apa? Ekora NTT. Ekora. Ya. Ya. Saya mau bertanya apakah perlakuan juga diberikan kepada pengusaha angkot di supir angkot di kabupaten-kabupaten? Aturan di mana? Aturan ini bahwa Ya. surat edaran. Ya, itu semuanya berlaku untuk pick up dan untuk angkot. Gitu ya. Nah, angkot sejauh ini ya sudah sesuai dengan operasi. Ya, mereka beroperasi dari terminal Merak sampai ke Oi Batu ke dalam kota. Gitu. Mereka tunggu kalau penumpang tidak ada, kasihan mereka tidak dapat penumpang. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib keluarganya? Bagaimana mereka bisa kasih makan anak istri? Nah, ini perlu saling pengertian di antara kita, di antara para supir angkot dan supir pickup ini, ya. Dan juga masyarakat. Masyarakat juga harus mau mengikuti aturan tersebut. Jadi kalau merasa sudah tidak bawa barang sampai di terminal Merak, ya turun. Oke, saya tidak turun sini. Saya mau naik angkot ke Kota Kupang. Sehingga supir angkot kita ada penumpang. Supir angkot selalu siap. Mereka kan 90-an itu keluar masuk. Jadi kalau satu waktu misalnya ada 5-6 angkut di dalam, ini keluar akan ada lagi masuk, jadi berputar terus seperti itu. Jadi ini juga pengertian daripada para penumpang, ya, penumpang pick up untuk memahami aturan yang ada dan juga mau mengerti akan kehidupan daripada supir angkot. Oke, cukup. Ya.